Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada. Untuk dapat mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW terhadap perkembangan Islam di zaman Rasulullah sudah ada dan dapat disaksikan pada miniatur kota Mekah yang dibangun di kawasan Rumah Makan Cibiuk di Jalan Otista, Kandardinata, Tarogong, Kaler, Garut, Jawa Barat. Galeri yang berkonsep wisata religi yang dibangun sejak tahun 2017 sebagai Galeri Mekah terlengkap di Indonesia, di mana miniatur ini khusus didatangkan dari kota Mekah. Miniatur ini sebagai alternatif wisatawan jika berkunjung ke kota Garut untuk berwisata guna mengetahui tentang sejarah perkembangan agama Islam pada zaman Rasulullah SAW. Tempat ini sangat bermanfaat dan dapat mengenal lebih dekat bentuk miniatur kota Mekah yang relatif terjangkau biaya masuknya dengan tiket seharga Rp35.000 per orangnya dan dipandu oleh Ustadz Farhas sebagai pembimbing para wisatawan yang hendak berkunjung di miniatur kota Mekah, serta disajikan beragam replika rumah Rasulullah SAW. Juga terdapat lokasi gunung tempat peperangan, rumah para sahabat Nabi, serta miniatur Goa Hiro, dan persis seperti aslinya ketika kita melakukan ibadah umroh maupun haji ke tanah suci. Berikut pemaparan sejarah Islam di zaman Rasulullah yang dibawakan oleh pemandu wisata Ustadz Farhas. Naik pakai mobil. Iya, masih dalam proses sekarang. Sekarang masih proses ya? Iya, masih belum selesai pembuatan jalurnya seperti itu. Karena kan lumayan Jabal Nur ini tuh Jabal Nur Batu. Jadi Rasul juga dulu ketika mau ke Gua Hiro panjat tebing. Nah, seperti itu. Sebetulnya panjat tebing itu sunnah Rasul, cuman karena ekstrim, kalau misalnya jatuh kan patah tulang segala macam, jadi nggak dimasukin sunnah. Yang dimasukin sunnahnya cuma 3: berkuda, memanah, dan juga berenang. Nah, itu yang 3 itu ketika Rasul perang sebetulnya. Memanah kan ketika musim perang, berkuda juga sama kan, berenang juga sama kan, seperti itu. Tapi kalau panjat tebing itu sebelum perang, karena Rasul belum hijrah. Nah, di Gua Hiro ini, kenapa sih Rasul di Gua Hiro? Karena dulu di Ka'bah itu bukan disebut Masjidil Haram seperti sekarang itu. Nah, setiap sahabat yang sholat pasti dicambuk seperti itu, termasuk Rasul. Makanya ketika Rasul hijrah atau beribadah di sini ada langsung ilmu sufi. Nah, itu yang disebut dengan thariqah mungkin. Ada yang menamakan ujlah kalau di ilmu sufi atau tasawuf itu Imam Al-Ghazali lebih menjelaskannya di kitab Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin. Itu tingkatan-tingkatannya memang berbeda seperti itu. Karena kan pokok ilmu di agama Islam itu 3. Pertama tauhid, kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Gitu. Kalau tauhidnya keyakinan imannya kepada Allah udah kuat, terus ibadahnya udah rajin, kalau nggak dibarengin dengan tasawuf ada yang kurang. Kenapa? Kalau misalnya kita ikut tasawuf, itu bisa melatih kesabaran. Karena di dalam diri kita kan ada 7 nafsu, Ibu. Lawamah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, amarah, dan hamilah. Mutmainnah kalau setiap pori-pori. Seperti itu lebih dalam lagi sebetulnya. Kalau dalam ilmu agama Islam itu, Ibu. Terakhirnya sampai sore.
Alhamdulillah ya Ibu. Di sini dekat. Apa sejarah? Kalau iya SMP di Karangpawitan, SMA di Lewo. Oh, Lewo. Ya Allah, ya kebetulan. Kebetulan kalau dari yang dikasih kaca itu kita transit langsung yang ada di Museum Dar'al, makanya tiketnya lumayan mahal Ibu, karena kita langsung datanginnya di Madinah. Jadi nggak mau ada perbedaan sama yang tadi Ibu sebutkan, ada museum di Madinah. Betul itu namanya Museum Dar'al, sama seperti ini tapi di sini mah kecil, kalau di sana lebih besar. Iya betul, kelilingnya jauh gitu ya. Jauh. Dari 2017 kebetulan udah diliput juga sama beberapa TV. Yang pertama 2018 TV One, 2020 sudah sama Metro TV. Kalau saya dulu sama TVRI nasional. Sama siapa? Ini pensiunan iya. TPR. Waktu itu sama 5 orang kalau nggak Sama salah. Waktu tahun 2022. Nah ini jalur hijrahnya. Kalau sebelumnya itu unta, ini menggambarkan unta kesayangan Rasul, namanya Qaswah Ibu. Nah seperti itu. Sebetulnya ini dasar Ibu. Ya, dasar ini lanjutannya. Ini lanjutannya seperti itu. Sejarah. Ini sejarah dasar. Kalau di sini udah gamblangnya. Kalau di sini kan disebutkan cuman sebelah sini sebelah sini. Terus mana jalannya? Nah ini di sini bisa kelihatannya seperti itu. Nah ini nomor 6 Rasul lewatnya kemana? Ke pantai sebetulnya. Pantainya tapi pantai Laut Merah. Nah posisi Laut Merah kenapa? Karena ada harta Rasul yang keluar. Di sini Surakoh itu belum masuk Islam atau kafir, mau menangkap Rasul, menginginkan 100 unta yang tadi untuk imbalan ketika menangkap Rasul. Tapi dinegosiasi sama Abu Bakar As-Siddiq. Seperti apa kalau semisal kamu mau menerima gelang kesayangan Rasul ini, gelang kesayangan Rasul ditandai mahkota. Kenapa? Gelangnya dari berlian. Itu dari negara Persia. Gelarnya Rasul semakin dipercaya dia alamin itu, maka dikasih gelang Kisra. Nah, di sini dikorbankan sama Rasul ya. sama Rasul dikorbankan, namun di situ Surakoh meskipun menerima tidak semboyong menerima, tapi memutar balikan lagi. Saya mau menerima tawaran, tapi sahabatnya yang lain juga nggak bawa senjata apa. Tapi kalau di sini Surakoh senjatanya komplit sekali. Nah akhirnya di situ Surakoh juga berteriak langsung lantang. Syaratnya itu mau ditalkin langsung sama Rasul, ditalkin menjadi mualaf seperti itu. Akhirnya ikut ke sini hijrah ke Madinah. Ini yang Buang Hiranya ada dari sini. Ini kalau Gua Hira itu masih di sini. Nah Gua Hira Belum mungkin di sebelah hijrah, sini. kan? Nah Gua Hira itu sekitar di sebelah sini. Di sini juga Gua Sur. Kenapa nggak ada? Gua Sur itu di belakang rumah Rasul atau di belakang? Nah di sebelah sini pokoknya. Gua Sur itu. Jadi Rasul ketika keluar dari rumah mundur dulu 5 km. Dari jarak rumah Rasul ke Gua Sur itu 5 km. Jadi di sini nggak di ini. Kalau yang di Museum Dar'al memang ada. Terus ini dibalikin lagi ke Rasul kan? Enggak, langsung enggak. diterima, Iya, tapi langsung sama diterima, saat itu langsung ya dipakai. Sampai sekarang gelang Kisroh juga nggak ketemu. Kalau misalnya ada yang ketemu pun nggak bakalan ada yang bawa di museum kan. Dari berlian, itu apalagi gelang seperti itu. Di sini, jadi memang simpang. Kita nggak tahu cerita di balik ini ya. Iya, kita cuma lihat katanya di sana. Nggak tahu Di buku tentang Rasulullah kayaknya nggak juga ya. Di Siroh ada Ibu. Ada, Cuman Siroh. kalau di buku Siroh lumayan banyak buat bacanya kan, karena Iya, ada benar. Profesor Masuri banyak buku Sirohnya Kita itu. kadang bingung kebaca banyak itu Iya, pendapat- saya juga pendapat-pendapatnya kebetulan nggak belajar di Siroh sih, saya di kita kitab lihat dulu. rumah Rasul. Rasul dan Sayyidah Aisyah. Nah ini nomor 6. Ini bagian dalamnya, makanya disebut Raudhah karena ada makam Rasul di dalamnya. Itu. Ada makam Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu tempat tidurnya memang ini benar-benar Sebelah sini. replika benerannya ya itu tikar gitu. Iya, seperti itu. Malah kita pergi umroh dan apa kita nggak pernah tahu sejarahnya ya, karena nggak ada guide-nya ya di dalam. Sama sih ada kayak gini kan, tapi kan kita nggak tahu bahasa Iya. Arab. Iya, karena memang perasaan. Sini kan bahasa kita. Subhanallah, tabarakallah ini. Sempatnya alhamdulillah di sini ya. Alhamdulillah tambah wawasan, Laki makan ke rudolnya jelas. Kalau Iya, kita kan kita nggak dulu kan. tambah wawasannya kita ini. Alhamdulillah subhanallah. Apa? Oh itu dia tuh. Kalau ini ke Pada saat Nabi Adam tuh udah di ada surga ya. udah tahu, ya. Pada Nah, udah itu baru muncul Nabi. ya, karena kan diturunkannya Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India.
seperti itu. Diturunkannya itu berbeda. Sampai Ya, ketemu ya. sampai Itu ketemu. ya. Dalam dari rumah Rasul ketika Rasul masih hidup. Ini ada 2 ruangan. Ini Rasul istirahatnya. Tikar. Nah, tikar Rasul atau karpet kita bisa sebutnya. Tebalnya itu tidak lebih tebal dari selai rambut Rasul, diriwayatkan. Selai rambut satu helai rambut Rasul gitu. Kalau ini kan yang kita injek ini karpet merah ketebal. Seperti itu. Bukan dalam artian Rasul tidak mampu, bukan tidak mau. Tadi aja gelang Kisra dari berlian. Kalau Rasul minta sama Allah pasti dikabul. Nah, tapi di sini Rasul mencontohkan kepada Sayyidah Aisyah untuk sederhana. Seperti itu. sampai kita harus Iya. sederhana juga. Tapi sebetulnya. Nah, kalau misalnya sebetulnya kalau semisal tikarnya atau misalnya alas kita tipis, nah tidur memang rasanya agak enak gitu. Nah, rasanya agak enak. Kalau semisal ada yang agak tebal, entah itu kasur atau apa, ada kan yang baru bangun pegel-pegel. Oh, Nah, sih karena nggak pakai kasur. berarti. kalau semisal ya yang datar, yang rata itu kan si tulang-tulangnya di biologisnya emang lurus-lurus gitu. Kalau pakai Ada istri dulu. iya. Nah, di sini yang kedua itu disebut dapur. Kenapa Rasul memakainya untuk menyimpan barang seperti itu dan juga makanan. Seperti itu. Nah, ini ketika Rasul sudah wafat, ini ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat. Nah, ada makam Rasul dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Perbedaannya dari tempat istirahat Sayyidah Aisyah. Di sini. Jadi Sayyidah Aisyah ketika Rasul sudah wafat di sebelah Rasul tempat istirahat. Asalnya kan di sebelah sini, jadi ke sebelah Rasul. Sebetulnya ini. Kenapa di sebelah sini? Karena ini masih ada pintu. Pembuatnya memang ada keliruannya. Seperti itu. Nah, di sini dipindahkan lagi ke posisi semula. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini ayahnya Sayyidah Aisyah. Nah, di sini banyak riwayat hadis mengatakan kalau semisal pasangan suami istri tidak diperbolehkan bermesraan di depan orang lain, apalagi depan orang tuanya. Apalagi kalau sekarang makan di media sosial juga banyak tuh yang bermesraan, padahal itu tidak boleh. Kenapa? Rawan adanya godaan-godaan seperti itu, entah itu hasud atau dan yang lain sebagainya. Dan Sayyidah Aisyah perbedaan ada penghalang atau sekat. Karena di sini ada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak memiliki mahram dengan Sayyidah Aisyah. Nah, makanya di sini ada penghalang. Kenapa? Untuk menjaga mahramnya Sayyidah Aisyah dan Umar bin Khattab. Sampai sekarang Sayyidah Aisyah saya tidak menemukan di mana dimakamkannya, karena di sini itu Sayyidah Aisyah sempat bertempat tinggal dulu, namun ketika ada perang salah satu peran Sayyidah Aisyah ikut peran, jadi ini kosong. Nah, di dalam Raudhah sekarang ruangan ini juga masih kosong. Kenapa? Ini untuk nantinya makam Sayyidina, bukan Sayyidina, Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa itu di sini di sebelah Rasul. Nanti akhir zaman. Akhir zaman, betul sekali. Rumah, yang ini rumah Sayyidah Aisyah, ini rumah Sayyidah Hafsah, ini rumah Sayyidah Saudah, istri-istri Rasul yang lain. Nah, di sebelah sini ada rumah Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Ketika Sayyidah Zainab binti Huzaimah wafat, ditempatkan rumah atau ditempatin rumahnya sama Ummu Salamah. Nah, di sebelah sini putri Rasul, Sayyidah Fatimah, sebelah sini Sayyidah Juwariyah, Sayyidah Siti Sofiyah, Sayyidah Ummu Habibah dan Sayyidah Zainab binti Jahsi. Jadi totalnya di sini itu ada 9 istri ditambah di Makassar Sayyidah Khadijah. Jadi 10, sahihnya ada 11. Ada satu istri yang tidak satu rumah dengan Rasul, namanya Maria Kiptiah. Nah, karena Rasul menikahi Maria Kiptiah untuk menyelamatkan marga keluarganya. Jadi Maria Kiptiah itu ikut tetap di rumah mertua atau di rumah orang tuanya. Makanya itu kalau sekarang juga suaminya yang merantau, istrinya tetap dengan orang tua kandungnya. Jangan sampai ditinggalkan sendiri di rumah. Jadi harus tetap dengan orang tua kandungnya. Seperti itu. Pulang seperti ke Maria Kiptiah. Nah, ini untuk posisi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun itu 50 meter persegi. Panjangnya 50 meter, lebarnya 50 meter. Kalau sekarang udah 200.000 meter. 20 hektar. Nah, bahkan menutup kota Madinah zaman dulu. Dulu kota Madinah luasnya 8 hektar. Sekarang udah ketutup sama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Udah di dalam situ ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini juga ada patung-patung kecil untuk menggambarkan sahabat. Karena ketika setiap ba'da sholat itu sahabat menerima ilmu langsung dari Rasul. Nah, jika ada pertanyaan, iya tahu sih ya sama. Ketika ada pertanyaan, sahabat langsung bertanya, dijawab langsung sama Rasul menjadi hadis. Makanya dalam hadis jutaan. Nah, hadis jutaan ini berdasarkan pertanyaan sahabat yang dijawab langsung sama Rasul. Seperti itu. Bakar As-Siddiq. Udah ada nama-nama di atas. Kalau misal mau dipoto, boleh juga. Ini juga kenapa sih ada tulisan-tulisan di depan? Nah, ini takutnya ketika saya berhalangan buat nge-guide gitu atau misalnya di tour guide,
Iya, buat bisa baca-baca sendiri. Sebetulnya rumah makan Cibiuk itu PT 5 Pilar Berkah. Nah, dalamnya itu ada ini, Galeri Mekah Madinah, ada Antapura di Jati. Sama yang di Cibiuk. Iya, yang di Haruman. Seperti itu. Sama Cibiuk restonya sama satu owner. Nah, kalau yang ini dulu itu di sini parkiran Ibu. Cuman ada buka kenalan dari Madinah yang mau mencobai ini, mau nyicip rumah makan khas Sunda ke sini, datang. Nah, lihat ke sini pas parkir di sebelah sini ini luas lumayan, katanya lebih baik bikin ini. Ya makanya ini kenapa bisa langsung datangi dari Madinah? Ada beliau. Nah, kalau semisal nggak ada orang Madinah, mustahil kedatengin langsung. Berarti ini bikin dan langsung ya dari sana. Iya, dari sana. Oh, itu Ini dia. yang Itu kotak dia asli. tuh. Nah, ini yang kotak asli. Bikin sekolah dari atas ada yang makan. makan. Nah, ini yang makan. Iya. Kalau semisal kita umroh atau haji itu parkir bis di sini, Iya. nah kita jalan ke sini. Tapi di sana kan panas, ada kayu, harus bawa kayu. Kita suka dari atas. Iya, dari seperti ini di gunung-gunung ini bisa lihat. Nah, ini untuk sebetulnya di sini udah Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi pertama kali dibangun sama Rasul itu 50 meter persegi. Ya, ini berarti masih ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, Masjidil Aqsa. Nah, ini bagian belakang juga ada Sufah. Sufah itu tempat tinggal ahlu Sufah. Tapi condongan ke Sibik apa gitu ada nggak? Kalau dilihat dari riwayat sih Sayyidah Aisyah. Aisyah ya. Iya, yang paling Sayyidah ini kan Aisyah. Aisyah. Cinta Rasul paling besar itu kepada Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, Sayyidah Dia Aisyah ke yang menggantikan. Iya, Seperti karena itu. Khadijah. Aisyah ini istri kedua ya? Dari setelah Siti Khadijah. Dari Sayyidah Khadijah iya. Iya. Sebetulnya iya. Setelah Khadijah meninggal terus menikah Iya, sama Aisyah. Sayyidah Aisyah. Terus dari Sayyidah Aisyah ke sini ke Sayyidah Hafsah dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu. Nah, Sayyidah Hafsah itu putri dari Umar bin Khattab. Makanya Sahabat, kenapa ya kan? Hafsah? Kalau Sayyidah Aisyah Abu Bakar, kalau Hafsah Umar bin Khattab. Makanya tadi kenapa ada dua sahabat yang satu makam dengan Rasul, ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya sahabat sekaligus mertua. Mertua, ya. Seperti itu. Kalau Utsman bin Affan, kenapa nggak disatuin? Nah, kalau disatuin akan ada kecemburuan sosial. Kenapa? Dua putri Rasul dinikahin sama Utsman bin Affan. Makanya gelarnya Dzun Nurain, menikahi dua cahaya. Karena itu putri Rasul. Seperti itu. Sayyidina Ali kenapa nggak satu makam? Sayyidah Fatimah putri kesayangan Rasul. Udah dinikahin sama Sayyidina Ali. Jadi sudah cukup menghargai aja seperti itu. Nah, ini untuk Ini Fatimah putri Nabi Rasul dari Aisyah. Sayyidah Khadijah. Oh iya, Iya, Sayyidah Khadijah dari Sayyidah Khadijah. satu ya. Banyak Ibu. Oh, banyak. Ada Anak banyak. ada situ. Dari Baik, Sayyidah Khadijah sejarah. itu ada Ummu Kulsum. Oh iya. Iya. Benar.